Ya. Iya, beri beri kesempatan kepada yang lain. Nanti ya saya kira kita mendengarkan yang lebih hebat dari kita ini. Terima kasih. Nah, jadi ada hal yang kontradiktif itu ya. Bapak yang paling saleh, ya tentu Abraham, karena anak-anaknya cucu Nabi, hebat-hebat semua. Tapi bapak yang paling jelek adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Istri yang paling saleh itu justru tokoh jahat ya, istrinya Firaun. Tapi istri yang paling jahat itu malah justru suaminya adalah seorang hebat, seorang Nabi. Pertama, saya tertarik dengan topik kita hari ini ya, bahwa topik kita itu masalah keluarga. Keluarga ini menarik ya, karena norma-norma keluarga itu jauh lebih sering diungkapkan dalam Alkitab dan dalam Quran daripada negara. Pasal-pasal norma-norma tentang negara itu bisa dihitung jari. Tetapi norma tentang keluarga itu ratusan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kitab Kejadian saja itu sekitar 5.000 ayat ya. Itu yang berbicara tentang negara itu bisa dihitung jari ya. Tapi yang berbicara tentang keluarga luar biasa banyaknya. Jadi sama juga dengan Quran, 500 ayat-ayat hukum yang berbicara tentang negara itu hanya 4 atau 5 ya. Tapi yang menghabiskan ayat lebih banyak itu adalah masalah keluarga. Saya kira ini bisa dimengerti karena tidak mungkin kita bisa memiliki sebuah negara ideal yang terdiri atas masyarakat yang berantakan. Dan nggak mungkin bisa ada masyarakat ideal di atas keluarga yang berantakan. Jadi inti daripada segala sesuatunya itu adalah keluarga. Kalau keluarga ideal, insya Allah masyarakatnya juga akan bisa ideal. Kalau masyarakatnya ideal, negaranya juga ideal. Jadi keluarga itu adalah inti daripada sebuah negara, bangsa, dan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga, bayangan kita itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Tapi menarik untuk kita kaji di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran. Kita diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan orang tua biologis dan orang tua spiritual. Ya, kita lihat misalnya di dalam Alkitab juga Nuh ya. Itu justru yang selamat itu bukan anak biologisnya, tapi anak-anak spiritualnya yang di perahunya ya kan. Berarti di sini bagi teman-teman yang tidak punya keluarga atau belum sempat berkeluarga, jangan khawatir, itu sesungguhnya potensi kita untuk memiliki anak ya. Anak sosial itu ada. Ada anak biologis, ada anak-anak intelektual, ada anak spiritual. Pak Jim Srihadi saya kira banyak sekali anaknya tuh ya. Karena anak-anak intelektualnya yang dibeasiswakan itu luar biasa. Terima kasih Pak Jim, saya sering diajak ke kampusnya dan di gerejanya. Saya temannya Pak Tio Sambuaga Bapak. Nah jadi ini yang perlu kita clearkan di sini ya, bahwa jangan sampai keluarga biologis kita itu rusak, tapi kita juga tidak punya keluarga spiritual. Berarti kita akan menjadi apa ya, masyarakat individualisme yang sangat kuat. Nah kalau ada dukungan anak spiritual, anak intelektual, ya Ibu Prof ini kan banyak anak intelektualnya nih kan. Jadi itu masih ada harapan ya. Tapi yang mengancam kita sekarang ini, kalau relasi antara anak-anak intelektual kita itu gak ada hubungan emosionalnya, sama juga dengan anak biologis kita itu gak ada hubungan emosionalnya, ya jadi itu memang kita akan menghadapi suatu masalah. Tantangan yang paling berat kita sekarang ini adalah perceraian. Ya, statistik menunjukkan dalam komunitas Islam di Indonesia ya, jumlah orang yang kawin 2.150.000 orang. Tapi yang cerai itu 35%. Bayangkan, kalau ada perceraian, otomatis akan muncul orang miskin baru.
yang namanya anak-anak dan perempuan. Ya kan? Yang merasakan dampaknya perceraian itu anak-anak. Penelitian Polda Metro Jaya, anak-anak bawah jembatan, kenakalan anak itu ya, itu rata-rata 80% anak-anak yang broken home. Kami juga meneliti di Aba Anom, di rehabilitasi narkoba itu sekitar 90% anak-anak pecandu narkoba yang ditampung di lembaga itu adalah anak-anak broken home. Nah, jadi betapa perlunya kita kembali ke rumah tangga ya, untuk perbaiki keluarga. Karena kalau keluarga rusak, otomatis masyarakat rusak. Kalau masyarakat rusak, negara lemah. Nah, jadi anak-anak spiritual kita ini perlu dipertahankan, dipelihara juga. Kita banyak memberikan anak angkat atau beasiswa, tetapi ikatan emosional kita dengan mereka itu kurang. Jadi kita membiayai tapi tidak ada kontrol pada mereka, itu kan harusnya lebih dekat dengan kita. Dan kita juga jangan khawatir ya kalau misalnya terjadi perceraian. Alkitab dan Al-Quran itu punya persamaan, memang sumbernya sama kok. Ya, jadi apa yang memadati kitab perjanjian, kitab kejadian ya misalnya kan, sekitar 5.000-an ayat itu kisah-kisah, kalau dalam Islam itu kisah-kisah Nabi. Kelengkapan kisah Nabi dalam Al-Quran itu banyak sekali dikontribut penjelasannya dari Alkitab. Ya, jadi jangan mempertentangkan antara Alkitab dengan Al-Quran, itu kan memang sumbernya nenek moyangnya sama kok, Nabi Ibrahim. Cuman di Quran itu namanya Ibrahim, di Alkitab Abraham. Ya, misalnya di Alkitab Salomon, di Quran Sulaiman, ya kan. Kemudian Moses di Quran Musa, Yesus di Quran Isa. Bahkan Jibril dalam Al-Quran di Bible disebut Gabriel. Ya. Mikail dalam Al-Quran di Bible itu Michael. Penceritaannya sama, memang sumbernya sama kan. Jadi makin dalam kita memahami kitab suci ini, makin dekat dan sedekat-dekatnya kita antara satu sama lain. Maka itu saya sendiri berpendapat seperti ini ya. Kalau ada konflik antara Kristen, Katolik dan Islam, itu suatu kebodohan luar biasa. Jadi gimana? Nggak ngerti itu Israel sekarang ini. Jadi itu pasti bukan persoalan agama ya. Agama yang sesungguhnya itu bukan mengajarkan kebencian satu sama lain, apalagi yang satu rumpun ini kan. Jadi kita lihat apa yang bikin tebal kitab-kitab tafsir dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah kitab Talmud. Talmud itu kan tafsirnya Taurat. Taurat dengan Injil itu kan sangat paralel. Nah, jadi lebih gampang kita menemukan persamaan antara satu kitab suci ini dengan kitab suci yang lain, Al-Quran dan Alkitab, daripada perbedaannya. Nah, memang ada perbedaan nomenklatur, perbedaan semantik ya kan, seperti tadi. Ya. Cuman ya tantangan kita ke depan bagaimana supaya mempersamakan pemahaman kita secara holistik tentang message ini. Nah, kita juga diberikan pembelajaran dari Alkitab. Jangan takut single parent, kalau memang itu terpaksa harus dijalani. Karena Bunda Maria juga, atau Maryam dalam Al-Quran, itu single parent. Tapi juga bisa melahirkan atau membesarkan, bahkan menjadikan anaknya sebagai seorang Yesus seperti yang kita hormati itu. Ya, ibunya Nabi Musa, ibunya Moses, itu juga single parent. Tapi jangan khawatir, dia melahirkan Moses yang kemudian menjadi nabi juga. Itulah bapaknya yang mendirikan agama Yahudi. Aminah, ibunya Nabi Muhammad itu kan, dia juga ditinggal mati oleh bapaknya. Ditinggal mati bapaknya ketika dalam kandungan ibunya. Dia juga membesarkan anaknya single parent. Tapi lahir Nabi Muhammad yang mendirikan Islam. Jadi tokoh-tokoh populer itu adalah dilahirkan oleh orang-orang yang single parent. Tapi jangan mengartikan kalau begitu kita harus single parent untuk melahirkan orang-orang suci, ya kan? Enggak. Saya kira banyak juga tokoh-tokoh penting yang dilahirkan oleh
sepasang yang sangat ideal. Nah kemudian kita juga jangan salah paham seolah-olah kalau tokoh agama itu otomatis harus baik. No, itu tokoh agama kita itu juga manusia juga. Ya. Nah, kita lihat anak yang paling jelek di dalam Bible dan Al-Quran itu siapa? Anaknya Nuh, ya kan? Disuruh naik ke perahu, ngapain? Orang gila. Bikin perahunya kok di bukit, orang bikin perahu itu di pantai. Iya, naik di atas perahu itu malah justru anak-anak spiritualnya, bukan anak biologisnya. Ya. Tapi anak yang paling soleh dalam Al-Quran dan dalam Bible itu justru adalah Ishak. Rela digorok lehernya demi untuk mengikuti perintah ayahnya. Bible juga mengingatkan kita bahwa bapak yang paling jahat itu adalah justru bapaknya Abraham, bapaknya Nabi Ibrahim. Bukan saja menyembah berhala, tapi juga memproduksi berhala untuk disembah orang lain. Tapi anak yang paling saleh dalam Quran itu seperti tadi, Ishak itu. Nah, istri yang paling jahat di dalam Al-Quran dan juga Bible itu adalah istrinya Lot atau Nabi Lut dalam Al-Quran, atau istrinya Nuh atau Noh di dalam Bible. Ya, karena memang pengkhianat. Tapi istri yang paling salehah di dalam Quran dan juga disebutkan dalam beberapa sumber dalam Alkitab bahwa istrinya Fir'aun atau Faro. Siti Asia di dalam itu ya. Nah jadi ada hal yang kontradiktif itu ya. Bapak yang paling saleh ya tentu Abraham karena anak-anaknya cucu Nabi hebat-hebat semua. Tapi bapak yang paling jelek adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Istri yang paling saleh itu justru tokoh jahat ya, istrinya Fir'aun. Tapi istri yang paling jahat itu malah justru suaminya adalah seorang hebat, seorang nabi. Nah ini contoh untuk kita semuanya bahwa keluarga itu jangan putus asa membina keluarga, sebab bukan cuma kita yang gagal untuk menciptakan keluarga sakinah, keluarga ideal. Nabi pun juga pernah ada contoh. Makanya itu secara individu kita harus berjuang untuk mempertahankan keluarga, dan jangan kecewa kalau kita berhadapan dengan istri atau suami kita yang enggak benar, karena tokoh-tokoh penting juga pernah menjadi besar karena perjuangannya untuk menghadapi pasangannya. Jadi di mana ada problem, di mana ada musibah, itu adalah ujian. Dan setiap kali ujian itu muncul, ada janji untuk kenaikan kelas. Jadi jangan menjauhi musibah, jangan takut terhadap musibah. Karena musibah itu ujian, dan setiap kali ada ujian, itu pertanda ada kenaikan kelas yang kita harus capai. Masih ada waktu? Ya? Iya. Beri kesempatan kepada yang lain. Nanti saya kira kita mendengarkan yang lebih hebat dari kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Agama untuk